Jadi kalau saya lihat di Kabupaten Seluma ini SDM-nya masih terbatas, masih agak kurang. Jadi harus diadakan pelatihan-pelatihan, Mhm. harus sering keluar kota, Mhm. ikut. Kalau untuk potensi sumber daya alam kita banyak. Mhm. Mulai dari perkebunan, kelautan, Mhm. apalagi sekarang kan lagi booming Seluma tambang emas. Mhm. Wah. Karena kita kalau di kampung-kampung ini kalau saya lihat masyarakatnya masih pendidikannya masih kurang, Mhm. ekonominya masih agak lemah, Mhm. tapi punya kemauan untuk maju sebenarnya. Tinggal Mhm. dorongan dari pemerintah aja untuk Mhm. membangun mereka ini supaya berkualitas, bisa diadakan pelatihan-pelatihan untuk Mhm. keluar kota. Mhm. Harusnya dari pihak Pemda mendukung untuk Mhm. mengadakan program-program pelatihan dan sebagainya untuk Baik. kemajuan Seluma. Oh. Perkebunan sawit bisa kita andalkan di sana. Mhm. Ditambah lagi dengan tambang emas Seluma, kalau saya sebenarnya setuju. Mhm. Supaya Seluma bisa terkenal dan bisa Mhm. dikenal sama orang luar. Mhm. Karena potensi tambang emas Seluma itu sangat besar sekali. Mhm. Siapa lagi yang bisa membangun Seluma itu? Karena dari Mhm. masyarakatnya untuk membangun Seluma itu sudah tidak ada kemampuan. Mhm. Apalagi sekarang kalau ada inspektor dari luar masuk ke Seluma, Mhm. berarti kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Fad di podcast kebanggaan kita, yaitu Kelak Kita Bahas. Pada episode kali ini, sesuai janji saya dari yang lalu-lalu bahwa saya akan menghadirkan tamu-tamu luar biasa, tamu spesial, yang pengusaha, yang motivator, tokoh-tokoh penting, tokoh budaya, dan tokoh politik. Dan sekarang telah hadir bersama kita di sini seorang tokoh politik yang kemarin dulunya itu adalah seorang pengusaha, balik ke kampung halaman setelah merantau lama menjadi politikus. Kebetulan juga beliau ini baru menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Seluma. Siapa dia? Inilah dia, Dang Rizkan. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Fadil Pad. Saya Wah. sudah bisa hadir di sini untuk mengisi podcast beliau. Saya merasa tersanjung bisa bertemu, berkenal dengan teman-teman di sini. Besar harapan saya untuk ke depan Seluma bisa lebih baik lagi. Siap. Luar biasa ini. Panggilannya ini Dang Rizkan, Pak Gundul atau gimana ini? Nah, kalau untuk panggilan itu kemarin pas saya mencalonkan diri di 2024, Mhm. saya itu terkenal dipanggil Gundul. Wah. Karena tidak ada calon lain yang gundul, jadi saya sendiri, makanya saya menang, dapat. Oh, karena unik tadi ya? Karena unik Sama tadi. kayak ini kejadian, DPD RI dulu Komeng mungkin ya? Nah ini unik sendiri nih. Betul. Tapi sebenarnya asalnya ini, dari Seluma atau dari mana kemarin? Kalau saya ini aslinya itu, ibu saya dari Talo Durian Bubur. Mhm. Bapak saya dari Lubukio, Talo. Mhm. Kami asli Talo, cuman merantau di Mana. Jadi kami besar lahir di Mana. Kami 8 bersaudara, alhamdulillah masih hidup semua. Dan saya meninggalkan kampung halaman itu semenjak tahun 99 2000. Mhm, dan tinggal di mana itu di Jawa itu? Kebetulan saya tinggal di Jawa Barat, Cirebon. Kemarin Mhm. kuliah di Akademi Maritim Cirebon, terus sempat berlayar sebentar, terus saya mengambil S1 karena saya lihat kalau di laut itu selalu meninggalkan keluarga. Jadi Mhm. masih mending saya di darat bisa berkumpul sama Mhm. keluarga. Tapi infonya ini katanya, Pak Ketua ini adalah seorang pengusaha. Dan kenapa sekarang kok tiba-tiba terjun ke politik? Nah, karena saya dipanggil sama Bapak Gubernur kita yang terdahulu, Pak Mhm. Rohidin, dia melihat saya ini keluarga besar, punya finansial, barangkali mau coba-coba di politik. Mhm. Katanya menjanjikan. Mhm. Ya, akhirnya saya coba untuk pulang kampung dan mencalonkan diri di 2024 kemarin. Mhm. Alhamdulillah dapat, akan tetapi ternyata di politik ini ternyata tidak seperti di menjadi pengusaha. Ternyata Mhm. di politik ini keuangannya lagi kena efisiensi anggaran. Jadi sulit kita ini kalau zaman sekarang. Tapi sebenarnya emang enakan jadi pengusaha dong, Pak Ketua.
Ya betul dong, kalau jadi pengusaha itu duitnya kan langsung dapat Mhm, besar-besar. mhm, Sedangkan di politik ini uang kita dulu yang terpakai, mhm, ya dapat namanya pengabdian lah kata orang. pengabdian. Iya, Jadi kita tapi tapi sebenarnya kenapa ya memilih jalur politik itu dan mengabdi untuk Seluma? Apakah ada niatan tersendiri sebelumnya gitu? ya memang saya mau pulang kampung ini sebenarnya mau mencalonkan diri untuk membangun Seluma ke depan. Wow, siap. Karena betul. Jadi saya lihat di kampung kita ini kan sumber daya manusia masih kurang. Mhm, Terus untuk menjadi pemimpin itu kayaknya masih belum banyak yang menonjol. mhm, Jadi saya mencoba pulang kampung untuk membenahi kampung saya sendiri dulu. Karena di mhm, Jawa itu sudah banyak orang pintar, udah mhm, banyak orang yang berkuasa, sedangkan di kampung kita ini kan kalau saya lihat banyak yang belum terkelola dengan baik. mhm, Masyarakatnya banyak yang pintar-pintar, tapi untuk tampil ke depan masih belum mumpuni, masih belum berani-berani, mhm, iya iya iya, betul betul betul. begitu. Dan saat ini alhamdulillah kemarin ceritanya nih Pak Ketua ini baru dapat jabatan nih. Jadi Ketua DPD Golkar Seluma. Ah, gimana kemarin setelah bukan dilantik ya atau dipilih secara aklamasi, gimana perasaannya sekarang terhadap Golkar Seluma? Terima kasih saya ucapkan juga buat teman-teman Mhm, peserta dan jajaran Golkar Kabupaten Seluma yang telah memberikan mandat kepada saya untuk memimpin Golkar Kabupaten Seluma 5 tahun ke depan. Karena saya ini masih baru, saya butuh dukungan dari teman-teman pimpinan kecamatan, PD, PL, dan jajaran pengurus Golkar untuk membantu saya ke depan membangun Kabupaten Seluma yang lebih baik lagi. Terus kita ditargetkan juga ke depan untuk menjadi pimpinan di Kabupaten Seluma. oh target dia Ketua DPR atau Bupati ya? Betul sekali, karena ke Iya, depan ini kelihatannya Kabupaten Seluma ini persaingnya semakin ketat mhm. dengan partai-partai yang lain. Ya, tapi kalau visi besar sendiri menurut, Pak Ketua ini, apa yang, Pak Ketua harapkan atau visi misi Pak Ketua untuk, Golkar di Kabupaten Seluma ini? Kalau untuk visi misi yang jelas kami tegak lurus dengan pimpinan pusat. Jadi dari pimpinan pusat mengarahkan untuk DPD, Golkar harus mendapat porsi pimpinan, baik di kabupaten maupun di kota. Mhm, Jadi saya sebagai ketua terpilih, walaupun saya masih baru di politik, baru 1 tahun, alhamdulillah diberi kepercayaan untuk memimpin partai sebesar Golkar. oh iya betul, dan Pa- partai tua ini? Partai tua, senioritas juga banyak di atas kita. Cuman DPD memberi mandat, saya bangga. Mereka Mhm, percaya sama saya untuk memimpin Golkar dan saya harus memenangkan Golkar, khususnya di Kabupaten Seluma, umumnya di Bengkulu. wow luar biasa ya. Kalau target-target secepatnya ini yang akan dilakukan ini, seperti apa ini Pak Ketua? Target kami ke depan ini perintah DPD 1 susun pengurusan, Mhm, struktur. Itu yang paling mhm, penting. iya, Karena itu yang akan memenangkan Golkar ke depan. Jadi mhm, kami harus susun dari pimpinan kecamatan, mhm. lurah, desa, sebelum bulan Mei harus sudah tersusun dengan rapi. Wah, karena ini jadi motor partai juga nantinya kan. Terus kalau untuk ini sendiri Pak Ketua, kondisi Partai Golkar di Seluma ini, yang saat ini kan akan dirombak kan dengan Pak Ketua. Seperti apa kalau persaingan antar struktural atau yang lainnya menurut Pak Ketua? Nah, kalau untuk struktur yang baru ini, otomatis pasti akan ada perubahan dari yang lama ke yang baru. Mhm, Saya butuh dukungan dari teman-teman pimpinan kecamatan yang mau bersinergi dengan kami, baik pun yang lama maupun yang mau masuk, akan kami mhm, seleksi terlebih dahulu. Dan teman-teman dari luar, saya mohon bisa membantu kami juga mmm, untuk membesarkan Partai Golkar dan kami ajak bergabung juga. mhm, Jadi tidak harus dari Golkar, dari mhm. luar juga bisa kami ambil nanti Oh, untuk calon ke depan. eksternal ya? Betul, Mhm, karena Golkar ini terbuka untuk umum, siapa saja mhm. boleh. Kalau anak-anak mudanya terkait politik ini seperti apa pandangan dari Pak Ketua? Kalau saya lihat anak-anak muda kita sekarang ini, Gen Z ini masih belum mengarah ke politik, masih banyak yang belum mau mencoblos, makanya kami Mhm, harus memberi motivasi, pengarahan ke mereka, karena kalau mereka golongan putih, golput, mhm, tidak mencoblos, yang rugi mereka sendiri nanti. mhm, Jadi ke depan kami akan bersosialisasi untuk mhm. supaya golongan Gen Z ini harus
bergabung Ya, dan ke politik juga ya. betul. Ya minimal mereka sadar akan perpolitikan lah, Ah, walaupun tidak masuk ke dalam struktural partai. betul. Iya. Kalau di Seluma sendiri ya, karena kan keinginan dari Pak Ketua tadi bahwa ingin membangun Seluma. Karena sudah banyak juga beberapa orang kita ajak diskusi terkait Seluma ini punya potensi yang sangat luar biasa. Sedangkan Pak Ketua dulu jauh merantau ke Cirebon situ, setelah 25 tahun balik ke Bengkulu. Ini kan rencananya mau bangun Bengkulu. Nah, sebenarnya visi untuk bangun Bengkulu dari Pak Ketua ini seperti apa? Untuk visi dan misi membangun Bengkulu, khususnya kalau saya kan di Kabupaten Seluma. Mm-mm. Jadi kalau saya lihat di Kabupaten Seluma ini SDM-nya masih terbatas, masih agak kurang. Jadi harus diadakan pelatihan-pelatihan, Mm-mm. harus sering keluar kota, Mm-mm. ikut. Kalau untuk potensi sumber daya alam kita banyak. Mm-mm. Mulai dari perkebunan, kelautan, Mm-mm. apalagi sekarang kan lagi booming Seluma tambang emas. Wah, itu juga harus kita Nah, bahas itu nantinya itu. itu harus dibahas juga. Karena itu sebenarnya menjanjikan tapi harus dilihat efek sampingnya apa, ke Mm-mm. masyarakat gimana. Karena masih banyak ada penolakan dan ini juga itu kan masih spekulasi banyak sekali lah di situ. Karena memang dampaknya itu seperti apa? Apakah itu jadi positif ataukah malah jadi bencana untuk kedepannya? Makanya saya selalu bilang ini Pak Ketua bahwa Seluma ini penuh dengan potensi tapi tidak termaksimalkan. Nah, dengan adanya pengusaha-pengusaha yang datang atau juga orang-orang hebat, pemikir yang balik ke Seluma, ingin bangun Seluma, saya sangat apresiasi. Nah, dari dulu orang mengenal Bengkulu atau Seluma ini di tempat sedang merantau itu ada nggak yang tahu, oh seperti apa Bengkulu? Atau memang tidak dikenal aja kita? Selama saya merantau di Pulau Jawa, masyarakat itu banyak yang tidak tahu dengan Bengkulu. Mereka Hmm, tahunya itu Palembang, Sumatera iya, iya, Selatan. iya betul. Apalagi kalau dibilang Seluma. Di Seluma, mana itu? di mana itu Seluma katanya. Hmm. Mereka kira Siluman. Oh itu Seluma saya bilang. Iya. Seluma itu Kabupaten Pemekaran. Dan kami itu Hmm. banyak sebenarnya yang bisa dikelola. Hmm. Apalagi kalau yang kemarin lagi viral tambang Hmm. emas. Hmm. Ya memang di mana-mana kan ada sebab akibat, ada Hmm. banyak manfaat banyak keburukannya. Hmm. Di lain pihak kita kan juga bisa menguntungkan juga, bisa menyerap sumber daya manusia, lapangan kerja. Hmm. Jadi kalaupun ada yang mau masuk ke tambang emas Seluma, tolong perhatikan masyarakat dan Hmm. harus dari pribumi dulu yang dikerjakan sana, minimal Iya. 70%. Harus Hmm. dari penduduk setempat. Iya, jangan sampai kita menjadi penonton ya, Pak Ketua ya. Betul. Inilah yang pentingnya. Selalu pertambangan ini dianggap menguntungkan, tapi juga tidak memperhatikan dampak ke depannya. Seperti di pertambangan lain ya, kita lihat kan hasil dari tambang ini kan dikeruk, habis itu dibiarkan kosong. Sedangkan masyarakat-masyarakat terdampak tidak pernah diajak untuk berdialog. Nah, inilah pentingnya kita diskusi seperti ini agar kita mampu menyadarkan juga masyarakat dan juga pemerintahan agar kita sama-sama berkolaborasi. Siap, kalau begitu, Dang, kita masuk ke sesi tanya cepat, Dang. Oke. Nanti, silahkan dijawab, lalu, 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, nanti Dang jawab alasannya, seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi game bersama dengan Pak Ketua DPD Golkar ini, Dang Rizkan. Pertanyaan pertama, Dang, cepat aja mungkin dijawab dan alasannya. Menurut Pak Ketua, apa masalah utama yang membuat Seluma lebih tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu ini? Sumber daya manusia. Kenapa itu? Karena kita kalau di kampung-kampung ini kalau saya lihat masyarakatnya masih pendidikannya masih kurang, Mhm. ekonominya masih agak lemah, Mhm. tapi punya kemauan untuk maju sebenarnya. Tinggal Mhm. dorongan dari pemerintah aja untuk Mhm. membangun mereka ini supaya berkualitas, bisa diadakan pelatihan-pelatihan untuk Mhm. keluar kota. Mhm. Harusnya dari pihak Pemda mendukung untuk Mhm. mengadakan program-program pelatihan dan sebagainya untuk Baik. kemajuan Seluma. Oh, luar biasa. Pertanyaan kedua, Pak Ketua, jika Seluma ingin lompat atau naik kelas, ini sektor apa nih yang paling realistis
untuk dilakukan di Seluma dalam bentuk pembangunan atau sumber dayanya? Sektor perkebunan. Kenapa itu? Perkebunan sawit bisa kita andalkan di sana. Ditambah lagi dengan tambang emas Seluma, kalau saya sebenarnya setuju. Supaya Seluma bisa terkenal dan bisa dikenal sama orang luar. Karena potensi tambang emas Seluma itu sangat besar sekali. Siapa lagi yang bisa membangun Seluma itu? Karena dari masyarakatnya untuk membangun Seluma itu sudah tidak ada kemampuan. Apalagi sekarang kalau ada inspektor dari luar masuk ke Seluma, berarti kita kan harus sangat berterima kasih sekali. Ada inspektor mau masuk ke kita, mau membangun Seluma. Itu akan sangat menguntungkan. Iya. Akan tapi harus ada perjanjian terlebih dahulu. Ya, minimal kita sebagai pribumi harus 70% diperkerjakan. Iya. Jangan seperti di Papua sana, mereka mengeruk keuntungan, akan tapi masyarakatnya tidak dapat apa-apa, diambil pusat semua. Iya, hanya melihat aja itu. Hanya melihat aja, Mak. Waduh, luar biasa ini. Lalu, sejauh mana menurut Pak Ketua, partai ini terlibat dalam perencanaan pembangunan di kabupaten atau provinsi? Sejauh mana? Kalau partai yang ada di Kabupaten Seluma itu selalu berkolaborasi dengan eksekutif. Dari pihak Golkar, PAN, PDI, PKB, PKS. Selalu bersinergi untuk membangun Seluma. Tinggal dari pemerintahnya untuk menganggarkan ke pusat apa yang bisa dibawa oleh dari pusat ke Seluma. Untuk kegiatan semakin dikenal masyarakat. Kalau kemarin kan yang lagi viral kita ada bendungan Seluma. Betul. Itu bagus. Jadi sudah dibersihkan, sekarang kan jadi tempat wisata. Bisa menambah pemasukan buat kita juga. Kemarin sempat juga katanya Pak Bupati mandi situ dengan anak-anaknya kemarin. Nah, betul itu sangat bagus sekali, langsung merakyat itu, langsung tepat tujuan. Iya, ini luar biasa ini. Pertanyaan selanjutnya Pak Ketua. UMKM ini kan sering jadi jargon politik ya. Mungkin kan untuk para UMKM ini naik kelas atau berdampak nyata lah ke masyarakat. Yang penjual-penjual kecil itu juga bisa merasakan manfaatnya. Kira-kira kebijakan apa yang bisa dilakukan dari DPR ya, terkhusus kan Pak Ketua kan anggota dewan di situ. Jadi kebijakan-kebijakan nyata apa yang bisa dilakukan untuk mendukung UMKM atau usaha-usaha kecil masyarakat? Ya sebenarnya dari kami kemarin kebetulan saya juga di Banggar sudah memberi masukan ke teman-teman di Banggar supaya UMKM ini semakin meningkat, masyarakat bisa menikmati. Jadi kami sudah mengajukan anggaran untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, minimal dikasih gerobak untuk jualan atau pasar, kita kembangkan lagi parkiran. Akan tetapi karena masih efisiensi anggaran, jadi semua dana itu masih terbatas. Jadi kami belum bisa maksimal untuk membantu masyarakat. Iya, baik Pak Ketua. Ini langsung kita ke sesi terakhir Pak Ketua ya. Ini quick question. Waduh, ini pertanyaan cepat ini ya. Oke. Dijawab langsung, nanti alasannya apa. Seluma itu Pak Ketua butuh pemimpin yang kuat atau sistem yang kuat? Dua-duanya. Kenapa? Apa misalnya kan pemimpinnya dulu baru sistem atau seperti apa dia? Ya harusnya pemimpin dulu yang kuat, baru sistem mengikuti. Jadi memang keduanya sangat penting. Betul. Karena kalau pemimpin kuat sistemnya nggak kuat ya sama aja bohong. Sistem kuat pemimpinnya nggak kuat, sama saja. Iya. Lalu lanjut untuk pembangunan. Wah, ini pembangunan nih. Cepat tapi timpang atau lambat tapi merata? Lambat tapi merata. Kenapa Pak Ketua? Daripada cepat tapi timpang, tidak tepat sasaran, masih mending lambat, akan tapi merata. Semua kena kelapisan. Iya, tapi kan jangka waktu ini kan sangat singkat Pak Ketua. 5 tahun ini kan bukan waktu yang diibaratkan lama sebenarnya untuk membangun, tapi sangat cepat sekali kan. Nah, menurut Pak Ketua ini keberlanjutannya seperti apa itu? Ya kalau untuk membangun berkelanjutan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Seperti Presiden gitu kan begitu juga, tidak langsung harus selesai tahun periode itu ya. Betul, akan berkelanjutan. Tapi kadang gini Pak Ketua, kita kan sering mendengar stigma seperti ini. Habis jabatan 5 tahun misalnya nggak lanjut lagi dia, putus programnya. Terus dilanjutkan program baru lagi,
putus lagi setelah itu. Bagaimana itu menurut Pak Ketua itu? Nah, itu tadi yang jadi masalah di negeri kita ini. Setelah selesai periode 5 tahun, dilanjutkan pemimpin berikutnya, kebijakan baru lagi. Harusnya mereka kebijakan yang lama jangan ditinggalkan, diambil yang baik-baiknya, dilanjutkan. Siap Pak Ketua. Ini terima kasih Pak Ketua ya sudah berani singgah. Berani ini kita ambil kata-kata karena memang biasanya politikus itu enggan untuk berbicara tentang kerakyatan juga. Terus di media dianggap takut salah omong. Tapi ini Pak Ketua dengan sikap gentleman-nya luar biasa dan beliau singgah untuk memberikan kita insight penting terkait politik dan juga pembangunan di daerah. Terlebih beliau ini anggota dewan di Seluma. Untuk pertanyaan terakhir, ini sebelum kita tutup podcast kita hari ini, harapan dari Pak Ketua untuk Seluma dan Bengkulu dan anak mudanya itu seperti apa? Silakan kamera. Harapan saya khususnya untuk Kabupaten Seluma. Semoga Kabupaten Seluma lebih mendapatkan income yang lebih banyak dari pusat. Kebetulan Bapak Bupati kita selalu punya prinsip untuk membangun Seluma yang lebih baik, selalu bolak-balik ke Jakarta, mencari anggaran untuk membangun Kabupaten Seluma. Umumnya untuk Kota Bengkulu, semoga bisa berkembang, lebih dikenal sama masyarakat, sama orang luar. Gubernurnya bisa mencari anggaran ke pusat untuk membangun Bengkulu. Dan sekarang sudah viral kan, gubernur kita udah bagus, udah bisa ada jalan yang kayak Malioboro katanya itu. Nah itu udah terkenal lah, Bengkulu sekarang udah mantap. Terus pesan terakhir untuk anak mudanya. Untuk anak-anak muda Bengkulu umumnya dan Kabupaten Seluma khususnya, mari kita sukseskan program pemerintah. Kalau ada pemilu, ikut saja. Jangan golongan putih, jangan pura-pura cuek. Nanti giliran salah pilih pemimpin, kalian protes. Itu saya nggak ikut milih, bukan pilihan saya. Padahal kan kalau kalian tidak memilih juga akan tetap terpilih. Betul, siap Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak Ketua telah hadir di podcast kita. Kita akan undang tamu-tamu selanjutnya ini bukan hanya sekedar tokoh politik saja, tapi yang lainnya juga. Di episode kali ini kita mendapatkan insight yang sangat banyak sekali dari salah satu tokoh politikus yang dulunya merantau 25 tahun di daerah lain lalu pulang ke Seluma dan langsung menjadi anggota dewan. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ketua untuk hadir datang dan berbicara dengan kita di sini. Untuk selanjutnya siapakah yang kita undang? Kelak kita bahas.